time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuliana Muhammad, mahasiswa semester 3 dari kelas 3E Prodi Akuntansi dengan NPM 0227241123. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia keuangan Indonesia, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh, coba kita mulai dulu dengan satu pertanyaan yang simpel. Kenapa sih kita perlu membahas tentang keuangan dan perbankan syariah? Apa ini cuma tentang agama? Apa ini cuma tentang tren? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar? Jadi gini teman-teman, Indonesia itu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang artinya potensi pasar keuangan syariah itu luar biasa besar. Tapi anehnya, pertumbuhannya tidak selalu sejalan dengan potensinya. Industri ini berkembang, iya, tapi masih banyak ruang yang belum dimaksimalkan. Nah, di slide pendahuluan ini saya ingin kita duduk santai, kita tarik nafas dan melihat bahwa perbankan syariah itu bukan cuma soal akad-akad yang rumit, bukan cuma soal halal haram, tapi juga tentang bagaimana menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sosial. Kalau diibaratkan, sektor ini itu seperti lapangan besar yang sudah terbangun tapi belum digunakan sepenuhnya. Jadi melalui materi ini kita bakal sama-sama bahas tantangannya apa, peluangnya di mana, dan bagaimana keuangan syariah bisa menjadi kekuatan ekonomi besar di Indonesia. Di pendahuluan ini saya juga pengen teman-teman punya gambaran bahwa keuangan syariah itu bukan sektor yang monoton atau kuno. Justru sekarang dia bergerak cepat mengikuti perkembangan digital, fintech, dan preferensi anak muda. Banyak startup syariah bermunculan. Banyak bank syariah merilis aplikasi dengan fitur kekinian. Banyak program pemerintah mendorong inklusi keuangan syariah. Jadi bayangkan materi kita hari ini sebagai perjalanan. Kita mau napak tilas, melihat sejarahnya, prinsipnya, tantangannya, peluangnya, sampai akhirnya kita bisa menyimpulkan bagaimana sih arah keuangan syariah Indonesia ke depan. Slide ini hanya pembuka, tapi fondasinya sangat penting, karena kalau kita nggak tahu gambaran besar, kita akan nangkep materi per bagian tapi nggak ngerti foto besarnya. Jadi setelah ini kita bakal masuk lebih dalam ke sejarahnya dulu, karena semua hal besar pasti punya awal. Sekarang teman-teman, kita masuk ke sejarah perbankan syariah di Indonesia. Ini bagian yang menurutku menarik, karena dari sini kita bisa lihat perjalanan panjangnya sampai industri ini bisa menjadi sebesar sekarang. Coba bayangkan suasana tahun 1990-an. Pada masa itu belum ada yang namanya fintech, aplikasi mobil, bahkan ATM pun belum banyak. Dunia perbankan saat itu masih sangat manual. Namun pada tahun 1991, tepatnya pada tanggal 1 November, dideklarasikan pendirian sebuah bank yang akan menjadi pelopor, Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat adalah titik awal pionir, orang pertama yang berani membuka jalan baru. Dan ingat, ini bukan perjalanan yang gampang, karena pada masa itu konsep perbankan syariah tanpa bunga dengan akad tanpa riba itu terdengar asing. Masyarakat masih bingung membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Namun
membuat bank muamalat tetap bertahan karena ada keyakinan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan alternatif sistem keuangan yang berdasarkan etika, keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur yang merugikan. Bank ini dibangun bukan cuma dengan modal uang, tapi dengan modal keyakinan, dengan visi. Setelah itu, perlahan tapi pasti muncul bank-bank syariah lain, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah dari bank konvensional. Pemerintah mulai mendukung lewat regulasi, mulai dari UU Perbankan tahun 1998, UU Perbankan Syariah tahun 2008, sampai berbagai peraturan BI dan OJK. Kalau kita lihat sekarang, sejarah ini bukan sekedar catatan waktu, tapi bukti bahwa perbankan syariah terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Mulai dari sistem manual masuk ke era ATM, lalu internet banking, kemudian mobile banking, hingga sekarang era kris syariah, digital onboarding, dan fintech syariah. Sejarah ini memberikan pelajaran industri ini besar karena konsistensi dan komitmen. Industri ini tumbuh karena dukungan regulasi. Industri ini relevan karena mampu beradaptasi. Makanya memahami sejarah itu penting, supaya kita tahu bahwa perkembangan hari ini bukan kebetulan, tapi sebuah dari proses panjang. Sekarang kita masuk ke inti utama, yaitu prinsip dasar syariah. Banyak orang bilang bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, hanya pakai label halal. Tapi sebenarnya prinsip yang digunakan itu beda banget. Yuk kita bahas pelan-pelan. Prinsip yang pertama yaitu larangan riba. Riba itu bunga, jadi dalam perbankan syariah kita nggak boleh menggunakan sistem bunga yang naik turun berdasarkan waktu dan risiko. Kenapa? Karena riba dianggap membuat hubungan ekonomi tidak seimbang. Yang kaya makin kaya, yang lemah makin tertindas. Maka sistem syariah menggantikannya dengan akad-akad yang adil seperti bagi hasil atau jual beli. Prinsip yang kedua yaitu menghindari gharar atau ketidakjelasan. Dalam syariah, transaksi harus jelas, barangnya apa, harganya berapa, resikonya bagaimana. Contoh gharar adalah menjual barang yang tidak jelas wujudnya. Makanya sistem syariah mengharuskan transparansi. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu menghindari masyir atau perjudian. Dalam syariah menghindari spekulasi berlebihan. Jadi produk syariah tidak boleh dipakai untuk trending ekstrim yang mirip judi. Kemudian ada akad-akad yang jelas. Di bank syariah kita mengenal akad yaitu murabaha, yaitu jual beli, mudharabah bagi hasil, musyarakah, kerjasama modal, ijarah, sewa, dan banyak lagi. Akad ini membuat hubungan bank dan nasabah lebih transparan dan adil. Dan yang kelima, tujuan keadilan dan keberlanjutan. Prinsip syariah tidak hanya soal keuntungan, tapi juga soal kemaslahatan. Ada aspek sosial, spiritual, dan ekonomi. Nah, kalau teman-teman pahami prinsip ini, baru terlihat bahwa sistem keuangan syariah itu bukan sekedar alternatif, tapi framework keuangan yang etis. Di era sekarang, ketika banyak orang mencari finansial yang etis, green finansial, ESG, maka keuangan syariah sangat cocok. Jadi prinsip ini bukan cuma teori agama, tapi juga solusi modern. Kemudian kita akan membahas tantangan yang cukup berat, yaitu regulasi. Teman-teman, industri keuangan itu sektor yang paling diatur oleh pemerintah. Kenapa? Karena menyangkut uang masyarakat. Dan untuk sektor syariah, aturannya 2 kali lipat, yaitu harus patuh regulasi umum tambah regulasi syariah.
Jadi kemudian ada beberapa tantangan yang muncul. Tantangan yang pertama yaitu regulasi yang sering berubah. Perubahan regulasi perbankan, pajak, permodalan, standar akuntansi, hingga aturan syariah membuat bank harus cepat menyesuaikan diri. Kemudian yang kedua ada dual sistem pengawasan. Jadi di bank syariah diawasi oleh OJK, BI, dan DPS. Bagus untuk menjaga integritas, tapi dari sisi operasional bisa menjadi kompleks. Kemudian yang ketiga ada standarisasi produk syariah. Kadang masih ada perbedaan fatwa antar negara, antar lembaga syariah. Hal ini membuat standar global agak sulit disatukan. Dan yang kelima ada kesiapan sumber daya manusia. Regulasi baru membuat sumber daya manusia yang kompeten. Tidak semua bank syariah siap, tapi teman-teman, tantangan ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru di era digital sekarang, pemerintah sudah mulai membuat regulasi syariah jauh lebih fleksibel, modern, dan selaras dengan perkembangan global. Dan nanti ketika kita masuk ke bagian peluang, kita akan lihat bahwa banyak regulasi baru yang sebenarnya membuka pintu besar bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Kemudian persaingan dengan bank konvensional. Teman-teman, ini salah satu tantangan yang realistis. Bank syariah bersaing dengan bank konvensional yang sudah mapan selama puluhan tahun. Kenapa bisa berat? Karena bank konvensional punya jaringan yang lebih luas, cabang banyak, ATM banyak, dan nasabah besar. Teknologi mereka lebih cepat berkembang, investasi digital besar-besaran. Kemudian produk mereka lebih beragam, mulai dari kredit, investasi, treasury, sampai layanan global. Nah, bank syariah harus berhadapan dengan ini semua sambil tetap mematuhi aturan syariah yang ketat. Ibarat berlari, bank konvensional sudah start duluan, sementara bank syariah baru mulai beberapa tahun belakangan. Tapi bukan berarti bank syariah nggak bisa bersaing. Mereka punya unfair selling point. Nah, sekarang kita masuk ke peluang yang luar biasa besar, yaitu teknologi finansial atau fintech. Bayangkan dulu orang harus datang ke bank. Sekarang cukup buka HP. Nah, inilah kesempatan emas bagi bank syariah. Fintech bisa membuka pintu untuk pelayanan keuangan syariah tanpa harus bangun banyak cabang, mempercepat akses ke pembiayaan UMKM, memperluas literasi keuangan syariah, meningkatkan efisiensi internal bank, dan membuat layanan syariah lebih menarik untuk anak muda. Contoh fintech syariah yang berkembang yaitu K2P lending syariah, crowdfunding syariah, e-wallet syariah, marketplace zakat dan wakaf, digital sukuk retail, dan aplikasi pembiayaan haji. Semua ini memungkinkan bank syariah melompat jauh, bahkan melewati bank konvensional dalam beberapa aspek. Maka di saat ini sebenarnya pesan besar yaitu digitalisasi bukan pilihan, tapi kebutuhan serius jika bank syariah ingin naik kelas. Kesadaran masyarakat dan teman-teman, perkembangan industri itu tidak akan terjadi tanpa perubahan mindset masyarakat. Dan kabar baiknya, beberapa tahun terakhir ini kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah meningkat luar biasa. Bukan hanya karena aspek religius, tapi juga alasan ekonomi dan etika. Banyak anak muda sekarang peduli uang ini diputar kemana, halal enggak, etis enggak. Selain itu, program literasi keuangan syariah semakin masif. Yaitu Bank Indonesia mengadakan kampanye, OJK membuat program edukasi, sekolah dan kampus mulai memasukkan
kurikulum syariah, influencer ekonomi syariah, semakin banyak konten edukasi di TikTok dan Instagram semakin viral. Kesadaran ini menciptakan peluang emas bagi bank syariah untuk memperbesar pangsa pasar. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan momentum ini dengan produk yang relevan dan mudah digunakan. Kemudian kita akan membahas mengenai inovasi produk. Kalau kita berbicara daya style, inovasi adalah kuncinya. Bank syariah yang produknya monotone pasti kalah bersaing dengan bank lebih kreatif. Beberapa inovasi produk syariah sudah muncul, yaitu pembiayaan mikro berbasis aset syariah, tabungan haji dan umroh digital, pembiayaan properti syariah yang fleksibel, kartu debit dengan fitur syariah, asumsi syariah, inovasi sukuk retail, layanan wakaf tunai. Trennya sekarang adalah menciptakan produk yang mudah diakses, murah biaya administrasi, cocok untuk generasi muda, dan memanfaatkan digitalisasi, tetap patuh pada syariah. Inovasi ini bukan cuma soal fitur keren, tapi bagaimana menciptakan produk yang ada nilai sosialnya. Karena dalam syariah, transaksi bukan hanya urusan bisnis, tapi juga keberkahan dan kemaslahatan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling seru dan membuka wawasan banget, yaitu perkembangan global dari keuangan syariah. Sekarang kita berpikir bahwa perbankan syariah itu hanya berkembang di negara-negara muslim atau di wilayah Timur Tengah saja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat berita, laporan internasional dan data perkembangan ekonomi dunia, kita bakal kaget karena ternyata keuangan syariah itu sudah menjadi fenomena global yang pertumbuhannya cepat sekali, bahkan melampaui beberapa sektor keuangan konvensional. Nah, saya ingin ajak teman-teman untuk melihat gambaran besarnya dulu. Kita lihat dulu negara-negara yang memang sudah sejak lama membangun keuangan syariah secara serius. Salah satunya tentu Malaysia. Negara ini sering sekali dijadikan benchmark oleh banyak negara termasuk Indonesia. Kenapa? Karena Malaysia bisa menata sistem keuangan syariahnya itu dari hulu sampai hilir. Regulasi mereka sangat jelas, inovasi produk cepat, edukasi publik jalan, dan pemerintahnya memberikan dukungan besar. Jadi, di Malaysia membuka rekening syariah, investasi syariah, atau mencari pembiayaan syariah, semua sudah tersedia dengan sangat matang. Lalu ada negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain. Mereka itu bukan hanya kuat karena mayoritas penduduknya Muslim, tetapi juga karena mereka punya sumber daya keuangan yang sangat besar. Di sana juga struktur sukuk dan bank syariah besar dan lembaga keuangan internasional sudah berkembang luas. Bahkan banyak penerbitan sukuk raksasa yang skala triliunan rupiah dilakukan di negara-negara ini. Mereka juga punya regulasi yang sangat mendukung integrasi keuangan syariah ke dalam sistem keuangan nasional. Tapi yang paling menarik buat saya dan mungkin buat teman-teman juga adalah Inggris. Bayangkan negara yang bukan negara muslim, tapi mereka justru sangat agresif membuka ruang bagi keuangan syariah. Pemerintah Inggris bahkan pernah menerbitkan sukuk negara. Itu menandakan bahwa mereka sangat terbuka dan mengakui bahwa sistem keuangan syariah punya potensi besar. London sendiri sekarang dikenal sebagai salah satu pusat sukuk global. Banyak lembaga pendidikan di Inggris
Inggris yang membuka jurusan Islamic Financial. Banyak bank besar yang membuka layanan perbankan syariah dan investor global yang menggunakan produk syariah sebagai bagian dari diversifikasi portofolio. Ini menunjukkan satu pesan yang sangat kuat bahwa keuangan syariah itu bukan sekedar soal agama, tapi soal etika, stabilitas, dan kepercayaan. Dan ini sangat relevan dalam dunia keuangan modern. Kenapa negara non-muslim tertarik? Alasan paling utamanya adalah stabilitas. Produk syariah berbasis aset, jadi tidak boleh bersifat spekulatif. Uang yang diinvestasikan itu harus terkait dengan kegiatan ekonomi real. Ini membuat keuangan syariah jauh lebih tahan terhadap gejolak pasar. Selain itu, prinsip keadilan dan transparansi dalam keuangan syariah dianggap sangat cocok untuk investor jangka panjang yang menghindari risiko-risiko ekstrim. Setelah krisis keuangan global di tahun 2008, negara-negara barat mulai berpikir apakah sistem keuangan kita sudah benar-benar aman. Dari situ mereka mulai melirik sistem-sistem alternatif, dan salah satunya adalah sistem keuangan syariah. Bahkan banyak lembaga riset menyatakan bahwa instrumen keuangan syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan suatu negara. Nah, kalau kita lihat perkembangan di Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan bahkan beberapa negara di Eropa, mereka semua punya strategi yang relatif mirip, yaitu menyediakan regulasi yang ramah bagi investor syariah, membuka kesempatan penerbitan suku, dan menjadikan Islamic Financial sebagai bagian dari sistem keuangan modern mereka. Oke, setelah kita melihat peta globalnya, sekarang pertanyaannya adalah Indonesia di posisi mana? Teman-teman pasti sering dengar bahwa Indonesia punya potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Dan itu bukan sekedar slogan atau mimpi besar, makanya ada beberapa alasan kuat mengapa Indonesia sangat mungkin menciptakan posisi tersebut. Yang pertama, kita punya populasi muslim terbesar di dunia. Jumlahnya lebih dari 230 juta. Kalau saya tanya, apa yang dicari industri keuangan? Salah satunya adalah pasar. Dan Indonesia punya pasar domestik syariah terbesar di dunia. Kalau industri syariah kita berkembang, tidak perlu jauh-jauh juga cari nasabah ke negara lain. Pasarnya sudah ada di sini. Yang kedua, ekosistem syariahnya mulai terbentuk. Ini sangat penting. Kita bukan hanya bicara bank syariah saja, tapi seluruh rantai ekonominya. Ada industri halal dan UMKM halal, dan ada pariwisata halal, ada fintech syariah, ada asuransi syariah, ada pasar modal syariah. Kalau semua ini terhubung, itu bukan hanya menciptakan sistem keuangan, tetapi menciptakan Islamic economic ecosystem yang utuh. Dan ini menjadi keunggulan kita. Dan yang ketiga, faktor digitalisasi. Sekarang kita lihat sendiri, masyarakat Indonesia sangat digital. Hampir semua transaksi sudah pakai kris, termasuk kris syariah. Perbankan syariah sudah masuk ke mobile banking, digital banking, e-wallet syariah, dan integrasi ke marketplace halal. Ini membuat akses ke layanan syariah jauh lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Jadi hambatan aksesnya berkurang drastis, dan itu memicu pertumbuhan yang lebih cepat. Dan yang keempat yaitu dukungan pemerintah. Kita punya Connect, ada kebijakan Bank Indonesia yang mendukung ekonomi syariah. Ada OJK yang mengatur sistem keuangan syariah dan berbagai program kementerian yang mendukung ekonomi halal. Sedangkan negara lain banyak yang belum punya struktur dukungan sekuat ini. Kalau kita gabungkan semuanya, populasi terbesar, ekosistem terbentuk, digitalisasi pesat, dan dukungan pemerintah itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain besar di industri keuangan syariah di dunia. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir perjalanan, dan sebelum kita tutup, mari kita rangkum semua pelajaran pentingnya.
keuangan dan perbankan syariah itu punya tantangan. Iya, tapi peluangnya jauh lebih besar. Industri ini akan tumbuh pesat jika digitalisasi dipercepat, inovasi diperluas, regulasi diperkuat, sumber daya manusia ditingkatkan, literasi masyarakat diperbesar, dan bank syariah mampu bersaing secara strategis. Jadi inti dari semuanya adalah keuangan syariah bukan sekedar sistem keuangan alternatif, tapi solusi modern yang etis, adil, dan berkelanjutan untuk masyarakat luas. Kalau semua ekosistemnya bergerak bersama, bank, pemerintah, regulator, akademisi, masyarakat, maka ekonomi syariah bisa menjadikan kekuatan besar bagi Indonesia. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video edukasi berikutnya. Dadah!